Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Kepada Ibu dosen pengampu Ibu Irma SKM MKes dan Ibu Hadijah Alimuddin SKM MKes, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, di mana itu membahas tentang intermittent fasting, tren diet populer, dan dampaknya terhadap kesehatan. Nah, di sini saya selaku moderator. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama, Rizky Amalia Ramadhani, untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Di sini ada latar belakang. Jadi, intermittent fasting ini mewakili salah satu tren diet yang paling menonjol dalam lanskap kesehatan global saat ini. Jadi, di mana pola makan yang mengatur waktu puasa dan konsumsi makanan telah menjadi bagian integral dari upaya masyarakat modern untuk mengatasi masalah kesehatan kronis. Jadi, sebagai tren umum, intermittent fasting ini itu mencerminkan pergeseran paradigma dalam perilaku konsumsi makanan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gaya hidup urban, tekanan sosial media, dan peningkatan kesadaran akan pencegahan penyakit. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian intermittent fasting. Yang sini merupakan suatu pola makan yang didasarkan pada pengaturan waktu konsumsi makanan dengan cara mengatur periode makanan dan periode puasa secara pergantian dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, IF dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti pembatasan waktu, metode seperti pembatasan waktu makan harian, puasa selang-seling, atau pembatasan asupan energi pada hari-hari tertentu dalam seminggu 5:2. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi pemaparan materi kedua dari Salma. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga, Fitria. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis terkait intermittent fasting. Nah, puasa intermittent fasting atau yang biasa disingkat dengan IF memiliki beberapa jenis atau pola yang berbeda berdasarkan lama waktu puasa ataupun waktu makannya. Setiap jenis memiliki cara penerapan dan manfaatnya yang berbeda. Namun tujuan utamanya tetap sama, yaitu membantu tubuh untuk mengatur metabolismenya. Nah, dan meningkatkan pembakaran lemak serta menjaga kesehatan secara keseluruhan. Next. Nah, ada beberapa jenis puasa intermittent. Nah, yang pertama itu yang paling populer saat ini yaitu puasa 16/8. Nah, jenis IF ini yang paling populer dan mudah diterapkan. Nah, polanya seseorang berpuasa selama 16 jam dan hanya memiliki waktu makan selama 8 jam setiap harinya. Nah, yang pola kedua itu 5:2 diet. Nah, dalam pola ini seseorang makan secara normal, namun hanya 5 hari dalam seminggu. Sementara pada 2 hari lainnya asupan energinya itu dibatasi hanya sekitar 500-600 kalori per hari. Nah, 2 hari ini tidak boleh berurutan, jadi harus diselingi dengan 5 hari yang lainnya.
Nah, yang ketiga itu ada alternate day fasting atau disingkat ADF. Nah, pola ini melibatkan siklus puasa dan makan secara bergantian setiap harinya. Pada hari puasa, individu mengonsumsi sekitar 25% dari kebutuhan energi hariannya. Dan pada hari berikutnya individu tersebut dapat makan secara normal. Nah, hal itu dilakukan secara bergantian setiap harinya. Nah, yang terakhir itu ada jenis warrior diet. Nah, dalam pola warrior diet, individu berpuasa selama 20 jam dan hanya memiliki waktu makan selama 4 jam. Itu pun pada malam hari. Nah, biasanya selama puasa hanya diperbolehkan konsumsi makanan ringan seperti buah, sayur-sayur ataupun hanya air. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Nah, baik, itulah tadi pemaparan pada materi ketiga. Selanjutnya saya serahkan pada pemateri terakhir, Nur Aisyah, untuk memaparkan materinya. Next, guys. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan membahas manfaat dan potensi risiko terhadap kesehatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dan potensi risiko terhadap kesehatan dan status gizi. Nah, yang pertama itu ada manfaat intermittent fasting. Nah, intermittent fasting merupakan pola makan yang membatasi waktu makan dan memperpanjang periode tanpa asupan kalori dengan tujuan untuk memperbaiki fungsi metabolisme tubuh. Penerapan TRF selama 8 minggu menghasilkan penurunan berat badan yang signifikan, terutama pada masa lemak tubuh tanpa menyebabkan kehilangan massa otot. Manfaat lain dari penerapan intermittent fasting adalah peningkatan sensitivitas insulin dan stabilitas kadar glukosa darah. Next. Baik, selanjutnya itu ada risiko intermittent fasting. Nah, meskipun intermittent fasting memberikan berbagai manfaat terhadap metabolisme dan komposisi tubuh, metode ini juga memiliki beberapa potensi risiko yang perlu diperhatikan. Efek tersebut meliputi rasa lapar berlebih, kelelahan, gangguan tidur, sakit kepala, serta penurunan konsentrasi. Dan selain efek sementara, risiko lain yang dapat muncul adalah ketidakseimbangan asupan zat gizi. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, baiklah, itu pemaparan materi yang terakhir. Nah, kesimpulan, intermittent fasting merupakan pola makan modern yang berfokus pada pengaturan waktu makan dan puasa. Pola ini terbukti dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh, seperti meningkatkan sensitivitas insulin, serta menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah. Namun demikian, penerapan intermittent fasting harus disesuaikan dengan kondisi individu. Tidak semua orang cocok dengan pola ini, terutama ibu hamil, lansia, atau penderita penyakit tertentu. Nah, jika dilakukan secara berlebihan tanpa pengawasan ahli gizi, intermittent fasting ini juga dapat menyebabkan kekurangan zat gizi dan gangguan metabolik. Nah, baik, sekian dari kelompok saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.